Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia itu juga disebut sebagai makhluk sosial, sosok yang hidupnya tidak sendiri tetapi bersama dengan yang lain. Maka wajar kalau orang itu selalu ingin supaya dirinya itu juga punya relasi dengan orang lain. Yang terjadi memang seperti itu. Bahkan orang yang murung diri sekalipun, dia juga pasti dalam hati ingin supaya tetap punya relasi dengan sesama yang lain. Ada macam-macam bentuk relasi. Ada relasi yang sifatnya hanya untuk pertemanan. Ini juga bisa dihidupi oleh orang-orang yang beragama. Tidak dengan sendirinya. Tidak otomatis bahwa relasi yang dibangun orang yang beragama itu untuk kepentingan yang ada urusannya dengan agama. Bisa terjadi juga bahwa meskipun antar orang beragama, meskipun antar orang beriman, tapi relasi yang dihidupi itu hanyalah sekedar relasi pertemanan. Relasi pertemanan itu egosentris. Hanya untuk kepentingan diri sendiri yang ada di dalam kelompok itu. Jadi kelompok ini hanya sebatas yang bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri. Lalu ada relasi keimanan. Relasi keimanan itu tujuan yang dibangun di dalam relasi itu bukan diri sendiri, tetapi Tuhan Yesus. Itulah yang dibangun oleh Filipus. Filipus itu menjalin relasi dengan Natanael. Tetapi Natanael bukan diarahkan tertuju kepada Filipus, tetapi kepada Yesus. Filipus menjalin relasi dengan Natanael. Dan relasi itu digunakan oleh Filipus untuk mengajak Natanael datang kepada Yesus. Mengajak orang lain datang kepada Yesus. Inilah relasi keimanan. Kalau sekedar mengajak pada Filipus, mengajak untuk datang pada diri sendiri, itulah relasi pertemanan. Demi keuntungan diri sendiri, demi kepentingan diri sendiri. Tapi ini Filipus mengajak Natanael datang kepada Yesus. Supaya hubungan lebih dekat dengan Yesus, lebih akrab dengan Yesus. Ini bisa menjadi cermin, termasuk bagi kita. Bagaimana relasi yang kita hidupi diarahkan untuk kepentingan apa? Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, bulan Kitab Suci Nasional itu sebenarnya juga menjadi kesempatan bagi gereja supaya anggota gereja menghidupi relasi dengan Yesus. Kitab suci itu tentang Yesus, baik yang perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kitab suci pada dasarnya hanya bicara soal satu tokoh, yaitu Yesus. Bulan Kitab Suci Nasional menjadi kesempatan bagi kita atas kebaikan gereja. Mari membangun relasi keimanan. Mari mengajak sesama untuk datang kepada Yesus dengan cara tekun membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita bersyukur atas relasi yang kita alami dan kita mohon supaya relasi itu sungguh-sungguh kita hidupi seperti yang dicontohkan oleh Filipus untuk mengajak datang kepada Yesus dan bukan datang pada Filipus. Tuhan memberkati.
firman-Mu, Engkau bagikan pintu terang baru.